Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat usia, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama kita, dan kepada kita semua, khususnya umatnya yang senantiasa taat pada ajarannya. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran sering sekali kita menemukan ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan kata iman dan amal selalu bergandengan. Sebagai contoh kalimatnya, walladzina amanu wa amilus sholihat, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan masih banyak lagi yang lain. Artinya apa jemaah sekalian? Orang-orang beriman itu sangat erat hubungannya dengan amal soleh, dan memang dituntut untuk senantiasa beramal soleh. Sehingga di dalam Al-Quran semua perintah-perintah syariat anjurannya ditujukan untuk orang-orang beriman. Kenapa jemaah sekalian? Karena amal soleh adalah merupakan bekal bagi orang-orang beriman untuk menjalani kehidupan kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupamu atau penampilanmu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan amal soleh jemaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik pada hambanya dengan sebab keberkahan amal soleh yang dia kerjakan. Sebagaimana firman-Nya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia seorang yang beriman, jadi amal solehnya dilandasi dengan keimanan, maka sungguh kata Allah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beramal soleh. Di antaranya yang pertama, ganjaran atau pahala, ya. Sebagaimana kita ketahui, paling sedikit-sedikitnya amal kebaikan, amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahkan Allah lipatkan 700 kali lipat, bahkan sampai tiada batasnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, 1 huruf pahalanya 10 hasanah. Itu baru 1 huruf. Kalau 1 ayat berapa hurufnya? Masih banyak lagi pahalanya. Belum dipanjangkan dengan bacaan mad dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita melaksanakan sholat berjamaah,
pahalanya 27 derajat ya. Ini pahala-pahala yang Allah janjikan untuk amal soleh. Di dalam hadis dikatakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang selesai mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat syuruk, sholat isyraq ya, maka ia memperoleh pahala seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Nabi sabdakan 3 kali. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar karunia Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala yang sangat banyak ya dengan amal yang sedikit. Yang kedua jemaah sekalian, orang yang beramal soleh akan diberikan ampunan, maghfirah. Contohnya hari Jumat ini ya, dalam hadis dikatakan satu sholat pada sholat berikutnya ya, Jumat sekarang sampai Jumat berikutnya, dan Ramadan tahun pertama sampai tahun berikutnya adalah sebagai kafarah, penghapusan dosa. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat ya, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya hingga tercabut dari akar rambutnya. Hadis riwayat Tabrani. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga 2 rakaat sholat duha, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis lain dikatakan, orang yang hendak sholat kemudian mengambil wudhu, maka digugurkan dosa-dosanya yang dilakukan oleh setiap anggota wudhunya yang terbasuh oleh air wudhu. Dosa yang dilakukan oleh matanya, lisannya, oleh tangannya, kakinya, telinganya, maka semuanya digugurkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan air wudhu. Belum lagi ketika seseorang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid dalam keadaan telah berwudhu, 1 langkah dinaikkan derajat, 1 langkah digugurkan dosa-dosa. Ini jemaah sekalian manfaat dari amal soleh ya. Ini belum sholat, baru wudhu sama melangkahkan kaki ke masjid, diampuni dosa-dosanya. Belum istighfar itu ya. Belum lagi nanti tambah istighfar. Di dalam hadis lain dikatakan, di antara amal yang mewajibkan ya, ampunan Allah adalah memberi makan orang yang lapar. Jadi memberi makan orang yang lapar mewajibkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang ya, tidak sedikit kalau hari Jumat ini banyak sekali program Jumat berkah di masjid-masjid, memberi makanan ya, untuk orang-orang. Nah, ini diantaranya akan mendapatkan ampunan Allah. Di dalam hadis lain dikatakan, Rasulullah SAW mendoakan keampunan untuk orang yang berada di shaf pertama 3 kali. Jadi sholat di shaf awal didoakan Rasulullah ampunan 3 kali. Dan untuk orang yang berada di shaf kedua 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengisi tempat kosong dalam shaf sholat, maka diampuni dosanya. Hadis riwayat Al-Bazzar, hadis ini sanadnya hasan. Jadi mengisi shaf saja yang kosong itu diampuni dosa-dosanya. Masih banyak lagi ampunan berkat amal soleh. Mungkin kita sering dengar Pak ya, barang siapa yang mengerjakan puasa di hari Arafah, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Barang siapa yang mengerjakan puasa ya, Asyura 10 Muharram, maka diampuni dosanya setahun yang lalu. Masya Allah. Ini ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Maka kita harus tahu manfaat amal soleh itu apa. Bukan sekedar dapat pahala saja, masih banyak yang lain. Yang ketiga jemaah sekalian, orang yang beramal soleh akan berikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama."
Sayangilah olehmu makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyambungkan shaf dalam sholat, maka Allah akan menyambungkan rahmat kepadanya. Dan barang siapa memutuskan shaf dalam sholat, maka Allah akan memutuskan rahmat kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengirim rahmat kepada orang-orang yang menyambung shaf yang putus atau shaf yang kosong. Hadis riwayat Hakim. Jadi yang ketiga jemaah sekalian, orang yang beramal soleh akan mendapatkan rahmat Allah. Yang keempat jemaah sekalian, di antara manfaat amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan di dalam hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkisah menyampaikan sebuah cerita. Zaman dulu ada seseorang berjalan di satu tempat, satu kampung. Maka di tengah-tengah perjalanan dia mendengar suara dari langit, turunkanlah hujan kepada kebun si fulan. Maka tidak lama kemudian turunlah hujan. Turunlah hujan kepada sebuah sebidang tanah yang di situ banyak batu-batunya, tidak menyerap air, sehingga air hujan itu mengalir ya ke sebuah parit, mengalir terus. Akhirnya orang yang mendengar suara tadi mengikuti jalur air tadi itu, diikuti ya, sampai datang tibalah air itu ke sebuah kebun yang mana di situ ada seorang yang sedang menggarap kebunnya. Maka dia mendatangi yang punya kebun tadi dan bercerita pengalaman dia, mulai dari tadi mendengar suara dari langit sampai turun hujan dan sampai air itu mengalir ke kebunnya. Dia bertanya, wahai fulan, apa yang telah engkau perbuat dengan kebunmu ini sehingga aku tadi mendengar suara dari langit, hujan akan turun kepada kebunmu saja. Maka orang tadi menyampaikan, bercerita, karena engkau telah mengetahui semuanya, terpaksa saya akan menceritakan. Maka kata orang tadi, sesungguhnya harta saya ini, ya, hasil panen saya ini, saya bagi 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga lagi untuk modal menanami kembali kebun. Maka dengan berkat inilah pertanian saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diceritakan dalam hadis sahih. Yang berikutnya jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya ditambah, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua ibu bapaknya dan menghubungkan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi berbakti kepada orang tua, menyambungkan silaturahim termasuk amal soleh ya, yang mendatangkan keberkahan rezeki dan umur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, melakukan amal-amal yang ma'ruf dapat menghindarkan kematian yang buruk, dan sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat meredakan murka Allah, dan menyambung silaturahim dapat memperpanjang umur. Hadis Tabrani. Yang kelima jemaah sekalian, di antara manfaat amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 14. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sebuah pohon yang mengganggu kaum muslimin, lalu datang seorang lelaki dan menebang pohon tersebut, maka oleh karenanya ia masuk surga. Jadi amalan yang kecil, remeh, hanya menyingkirkan pohon yang tumbang di tengah jalan, dengan sebab itu seorang laki-laki tadi dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis saya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, Rasulullah bercerita, aku bermimpi melihat diriku berada di dalam surga. Lalu aku mendengar suara seorang qori sedang membaca Al-Quran. Maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka yang ahli surga menjawab, ini adalah Haritsah bin Nu'man. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, demikianlah amal bakti, demikianlah amal bakti. Karena Haritsah bin Nu'man sangat berbakti kepada ibunya. Dengan sebab berbakti kepada ibunya,
dijadikan ahli surga. Bahkan sebelum masuk surga sudah dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Hadis Syekh Ahmad jilid 6 halaman 151. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, marilah kita jadikan amal soleh yang selalu kita kerjakan sebagai yang pertama sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita jadikan amal soleh kita sebagai perbekalan kita untuk menjalani kehidupan kelak di akhirat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengisi nutrisi rohani kita. Yang keempat, mari kita jadikan sebagai sarana untuk mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam amal kebaikan dan mewafatkan kita semua dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimun ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'lamun. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ قَوْلًا كَرِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من الفتن والمحن والمهن. اللهم ردنا رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين وأوليائك المقربين بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.